Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik semua ya teman-teman. Iya. Nah, biar lebih semangat, lebih kompak, langkah lebih baiknya nanti jargon dulu ya. Ya. Kalau Bapak bilang selamat pagi, teman-teman bisa jawab pagi, 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 luar biasa. Gitu. Oke, sudah paham semua? Sudah. Oke, selamat pagi. Pagi, 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 luar biasa. Oke, nah, sebelum memulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Siapa yang mau memimpin doa? Saya Pak, Boleh, silahkan. di depan duduk siap berdoa mulai. Berdoa cukup. Terima kasih Mas atas pimpinannya. Nah, terima kasih teman-teman atas kehadirannya Mas dan Mbak yang cantik-cantik ini di ruangan bimbingan dan konseling ini untuk melaksanakan kegiatan. Nah, teman-teman di sini sudah tahu belum kegiatannya apa pada pagi hari ini? Sudah sih Pak. Sudah? Ya, Apa? soalnya saya waktu itu pernah mengikuti juga yang kayak gini. Kalau menurut saya itu juga melakukan apa ya? Ya seperti bimbingan gitu. Oke, ya, teman-teman yang lain udah tahu apa belum? Belum ya. Nah, tapi lebih baiknya ini kan teman-teman dari beda kelas ya. Iya. Nah, kita kenalan dulu gimana? Boleh. Teman-teman juga belum kenalkan sama Bapak? Belum. Perkenalkan, nama Bapak Muhammad Iqbal Fanandi. Bapak di sini guru BK baru ya, kemarin baru aja masuk di SMA ini. Jadi nanti teman-teman bisa panggil Pak Iqbal aja, seperti itu. Oke. Nah, buat perkenalannya biar lebih harmonis gitu, mesra ya teman-teman. Nanti ketika Bapak bilang perkenalan, teman-teman bisa langsung perkenalan dimulai. Nah, sambil tepuk tangan gitu. Terus nama saya Iqbal, hobi saya membaca gitu ya. Nanti bisa dilanjutkan ke Mbak Valen, terus teman yang sebelahnya gitu ya. Jadi nanti bisa nyebutin dari saya dulu, terus ini Mbak Valen dan teman sebelahnya, seperti itu. Baik. Oke, bisa dimulai? Bisa. Oke, perkenalan dimulai. Nama saya Iqbal, hobi saya membaca. Nama dia Iqbal. Hobi dia membaca. Nama saya Valen. Hobi saya berenang. Nama dia Valen. Hobi dia berenang. Nama saya Afika. Hobi saya menari. Nama dia Afika. Hobi dia menari. Nama saya Sisil. Hobi saya melukis. Nama dia Sisil. Hobi dia melukis. Nama saya Abil. Hobi saya memasak. Nama dia Abil. Hobi dia memasak. Nama saya Cynthia. Hobi saya memanjat. Nama dia Cynthia. Hobi dia memanjat. Nama saya Zaid. Hobi saya sepak bola. Oke, tepuk tangan. Oke, seru sekali ya teman-teman. Berarti ya sedikit banyak sudah kenal satu sama lain. Terus hobinya juga tadi menarik-menarik semua nih teman-teman. Nah, pada pagi hari ini teman-teman akan melaksanakan kegiatan yang namanya bimbingan kelompok.
Tadi Mbak Bil sudah bilang ya, bimbingan kelompok ini teman-teman dikumpulkan di sini untuk membahas suatu topik tertentu. Jadi benar banget teman-teman bahwa bimbingan kelompok ini adalah suatu proses pemberian bantuan di mana teman-teman nanti akan membahas suatu topik. Satu topik itu yang menarik dan itu akan bermanfaat bagi pengembangan diri teman-teman di kemudian hari. Nah, pelaksanaan bimbingan kelompok ini nanti teman-teman diharapkan bisa terbuka. Jadi silakan dari Mbak Valen, Mbak Vika, Mbak Sisi, Mbak Abi, Mbak Cynthia, dan Mas Yaed bisa terbuka saja. Apa pendapatnya, apa gagasannya, apa yang mau disampaikan, silakan. Terus ada juga asas kesukarelaan. Teman-teman di sini sukarela semua, apa ada yang terpaksa? Sukarela. Oke, alhamdulillah ya sudah sukarela semua. Dan yang terakhir ada asas kerahasiaan. Jadi teman-teman nanti silahkan diam aja ya teman-teman. Pokoknya apa yang kita bahas hari ini buat pengembangan diri teman-teman ya segini. Teman-teman yang ada di sini, saya juga menjaga rahasia, teman-teman juga menjaga rahasia. Tidak perlu nanti dikeluar-keluarkan gitu ya teman-teman. Nah, nanti ketika teman-teman mau menyampaikan pendapat, alangkah lebih baiknya teman-teman bisa angkat tangan gini ya, biar sopan, biar tertata gitu ya. Bisa angkat tangan, terus nanti teman-teman silakan nih disebutin apa gagasannya, apa pendapatnya, seperti itu. Nah, kira-kira nanti kita waktunya mau berapa menit nih teman-teman? Kalau dari saya mungkin 30 menit. Oke, 30 menit cukup ya. Dari yang lain? Saya juga setuju dengan Mbak Abil 30 menit. Setuju Pak. Oke, setuju. Berarti kita pelaksanaannya 30 menit ya teman-teman? Iya. Nah, oke, siap ya teman-teman. Kita akan melaksanakan kegiatan selama 30 menit. Nah, teman-teman di sini tadi kan udah nyeritain hobinya nih. Nah, Bapak pengen tahu nih, teman-teman kan kemarin habis liburan. Nah, habis liburan tuh teman-teman ngapain? Boleh dong diceritain. Dari siapa bebas? Saya Pak. Boleh Sisil. Kan kemarin libur 2 minggu. Nah, Iya. selama 2 minggu itu kegiatannya paling ya cuma di rumah, scroll TikTok gitu. Oke. Selanjutnya kan karena hobi saya melukis ya, saya selami dengan melukis seperti itu. Oke. Boleh dong teman-teman yang lain bisa dilukisin. Digambarin ada kan Iya. ya. Orang sama teman kok. Oke. Boleh nih besok teman-teman kalau pengen gitu, nah langsung pesen aja ke Mbak Sisil. Ya, tapi saya tidak open. Oh tidak. Kenapa Mbak Sisil? Ya, saya cukup nikmati sendiri saja. Oh menikmati Betul. sendiri gitu ya. Oke. Casem itu ya. Katanya. Iya. Oke, dari yang lain nih. Saya Pak, Oke, silakan. liburan kemarin karena saya itu rumahnya dekat pantai. Wah, saya itu ke pantai Pak. Oh, Iya, pantai. liburan ke pantai ya. Karena kakak gosok ini juga ke pantai. Oh, Iya, panas-panasan oke. ini. Itu sih liburan saya kemarin. Berarti full non-stop gitu ke pantai. Ya enggak terus itu enggak, tapi agak sering karena liburan di rumah terus toh. Mau sendiri Mbak? Apa sama Ya siapa? sama teman-teman yang di sana. Iya. Oh, teman apa teman? Ya teman. Oke, menarik nih. Dari yang lain nih. Dari saya Pak. Oke, silakan Mas Ed. Kalau hobi saya kan sepak bola, terus kalau kemarin pas liburan itu saya paling cuma santai-santai aja, itu paling dari pagi sampai siang karena menikmati liburan. Oke, berarti rebahan saya Mas Ed. Paling kalau sore itu baru latihan bola. Oh, berarti latihan ada pelatihnya gitu? Ada. Oke, keren sih. Berarti besok bisa mewakili SMA ini nih. Ya, bismillah. Amin. Oke, doain ya teman-teman biar. Amin. Oke, dari teman-teman yang lain nih yang belum. Mungkin aku. Oke, boleh. Oke, aku kan hobinya memanjat ya tadi. Iya. Nah, jadi liburan kemarin aku ke gunung. Naik kemana di mana? Mendaki. Nah, Enggak cukup mendaki. Panjat tebing. Ke Gunung Rinjani. Terus yang kecil Gunung Tidak. Ya, sebelahnya. Besar dan kecil ya. Ya terus gunung mana lagi ya? Selamat ya, Sumbing. Pokoknya selama 2 minggu itu Oh, berarti non-stop gitu ya? Iya. Oke. Biasanya sama siapa, Mbak Cynthia?
sama kadang sendiri, kadang sama Ada komunitas gitu ya? Oh ya, sama komunitas juga dari SMA. Oh, SMA ini ya? Iya, Pecinta alam ya, Masya Allah. Ya, dari yang belum tinggal Ya. Valen ya? Ya, Silahkan. aku belum Oh, paham. ya kedua. Saya selama liburan kemarin juga hampir sama beberapa teman-teman di rumah aja, bantuin orang tua sama ini ngerawat hewan ternak. Oh, hewan ternak. Nah, apa nih hewan ternaknya? Ya ada banyak di rumah. Contohnya apa? Burung. Burungnya siapa Mbak Valen? Burungnya siapa? Ya itu sebenarnya burungnya bapak saya. Oh, iya. Tapi kan saya juga bantuin Hmm. sama apa hobi saya tadi kan berenang juga. Kayak misal hari Sabtu atau hari Minggu itu tuh ya berenang. Oh, berenang. Oke, keren sih. Mbak Valen tinggi kan orang Bang ya. berarti. Ya, terakhir nih Mbak Valen. Ya, Mbak. Kalau saya tuh seminggu pertama liburan tuh saya liburan ke Malang, Pak. Saya liburan ke Gunung Bromo, ke Jatim Park 1, 2, 3, sama ke Museum Angkut. Sama ke kayak museum tapi saya lupa namanya. Berarti sama keluarganya? Iya, satu keluarga. Satu keluarga. Masya Allah. Keluarga Cemara ya Mbak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Oke. Semarang sekali. Ya teman-teman, keren-keren nih. Berarti udah pada semangat ya di awal pembelajaran ini. Semangat Oke, berarti karena teman-teman kemarin udah libur 2 minggu, udah ada yang ke pantai, ada yang ke Jatim Park, ke yang lain-lain ya. Nah, harapannya teman-teman bisa menambah stamina, bisa lebih kuat lagi, prestasinya nanti ditingkatkan. Seperti itu ya teman-teman. Iya Pak. Oke, teman-teman di sini sudah siap semua? Siap. Oke, berarti sudah semangat semua. Semangat. Oke, udah semangat semua ya teman-teman. Iya. Nah, hari ini kita akan membahas materi berkaitan dengan pendidikan karakter. Teman-teman di sini udah ada yang tahu pendidikan karakter? Kurang paham Pak. Kurang paham. Ya, jadi pendidikan karakter itu adalah sekumpulan kebiasaan-kebiasaan positif yang nanti kebiasaan itu kan akan menjadi sebuah karakter, akan menjadi sebuah kepribadian. Nah, jadi kepribadian itu ya kepribadian yang positif guna mendukung cita-cita Indonesia Emas tahun 2045. Jadi teman-teman ini kan saat ini masih SMA. Iya. Nanti kan 20 tahun ke depan teman-teman bakalan jadi pemimpin bangsa ini kan teman-teman. Amin. Nah, oleh karena itu teman-teman kan perlu yang namanya pendidikan karakter. Nah, tadi ada yang namanya religius. Jadi teman-teman ya walaupun apa ya teman-teman itu semangat belajar, tapi teman-teman jangan pernah melupakan yang namanya ketuhanan yang Maha Esa. Seperti itu. Ada disiplin juga. Jadi disiplin itu artinya teman-teman misal ada tugas, oh ya dikerjain. Teman-teman misalkan apa ya atribut, misal hari Senin kan harus lengkap, nah berarti harus lengkap juga. Ada juga misalnya cinta tanah air, jadi teman-teman berarti kan mencintai bangsa ini. Teman-teman bisa belajar, bisa melakukan pengabdian atau ya pokoknya semangat buat bangsa kita tercinta seperti itu. Nah teman-teman akhir-akhir ini kan kayak pendidikan karakter itu kan luntur ya teman-teman. Misalkan kebanyakan kan joget-joget di TikTok, terus kadang ada yang apa ya perilaku negatif yang sampai viral itu. Saya harap teman-teman jangan apa ya melakukan kegiatan itu ya, karena itu kan akan mencemarkan nama baik sekolah seperti itu. Insya Allah. Oke, jadi pendidikan karakter itu ya pokoknya teman-teman di sini harus bisa meneladani sifat-sifat yang positif. Jadi teman-teman ya lakukan hal-hal yang baik, taati peraturan sekolah yang ada. Seperti itu ya teman-teman. Oke, nah teman-teman di sini Bapak udah ada yang namanya flashcard nih. Jadi nanti di sini ada beberapa nilai-nilai atau kebiasaan-kebiasaan baik yang harus dimiliki oleh pelajar maupun nanti teman-teman ketika di dunia perkuliahan maupun di dunia kerja. Nah teman-teman di sini kalau tujuan dari pendidikan karakter udah tahu belum? Oke, ya, jadi tujuannya berarti kan untuk membentuk karakter yang unggul guna mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya nanti teman-teman bisa tercipta nih
karakter yang baik itu seperti apa. Karena kalau teman-teman udah baik kan pasti ya negeri ini tidak ada yang namanya korupsi, kolusi, nepotisme. Nah itu ya teman-teman. Jadi nanti ini ada flashcard, nanti Bapak akan memandu nih teman-teman, silahkan nanti bisa dibuka satu persatu, bisa menyampaikan apa ya pendapatnya lah tentang kebiasaan-kebiasaan baik yang ada di dalam flashcard ini. Seperti itu. Sudah paham semuanya? Pak. Oke, coba Bapak review dulu ya. Oke, ini siapa dulu ya? Mbak Abika ya? Ini jangan dibuka dulu ya. Ya saya Pak. Terus siapa ya? Mas Yair. Terus Sisil. Ada Mbak Valen. Ada Mbak Adil. Terakhir yang belum berarti saksi ya. Oke, boleh dibuka dulu teman-teman. Nah, coba teman-teman dapat apa? Bisa apa ya? Dipikirkan dulu. Kira-kira nanti pendapat teman-teman apa? Terus misalnya bisa diberi contoh. Ya ini sepemahaman teman-teman aja ya berarti, gitu ya. Silahkan teman-teman, Bapak kasih waktu. Misal ada yang bingung ya teman-teman bisa tanyakan ya ke sana. Nah, teman-teman semua sudah? Sebentar Pak. Oke. Ya, Bapak tunggu. Sudah teman-teman? Sudah. Sudah, oke. Nah, di sini siapa yang mau menyampaikan kayak pendidikan karakter ini kan Bapak mengambil 6 ya secara umum. Sebenarnya pendidikan karakter itu kan ada banyak juga ya. Tadi ada religius, toleransi, demokratis, cinta tanah air, nasionalisme. Nah, di sini siapa nih yang mau menyampaikan? Saya Pak. Boleh silakan Mbak Sini. Dapat apa? Saya mendapat religius. Oke, religius ya silakan. Nah, jadi di sini religius kan kayak terkait agama-agama gitu ya Pak. Nah, menurut saya kayak kita pertama itu toleransi karena kita aja satu sekolah ada yang non muslim ya, itu kayak kita mungkin bisa toleransi. Nah, selanjutnya mungkin kayak keimanan kita gitu kan, kayak kita kewajiban sholat, kewajiban doa nggak wajib, tapi kan itu termasuk bentuk keimanan Iya, gitu kan. betul. Selanjutnya mungkin bisa kayak bersyukur. Nah, karena tanpa kita sadari kayak kita tuh perlu bersyukur gitu Pak. Soalnya ibu juga sudah bilang Pak, kamu tuh jangan lupa bersyukur gitu. Nah, ternyata saya pikir-pikir itu juga bisa memberikan karakter kita gitu. Menurut saya seperti itu. Ya, berarti benar ya teman-teman. Jadi religius itu berarti teman-teman ya menjalankan ibadah sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Nah, di sekolah ini kan juga ada yang non muslim ya. Berarti teman-teman nggak boleh nih apa ya ibaratnya menjelek-jelekan, diskriminasi, karena ya namanya kadang minoritas ya teman-teman. Nah, teman-teman harus bisa tetap harus care gitu ya kepada yang apa non muslim juga. Nah, tadi benar kata Mbak Sisi ada yang namanya gratitude atau bersyukur. Jadi ketika teman-teman bersyukur, nanti insya Allah Tuhan pun akan menambah nikmatnya nih. Jadi teman-teman bersyukur dapat hari ini, dapat nilai bagus, dapat guru yang baik, misal di praktik teman, nah itu teman-teman harus bersyukur. Itu ya teman-teman. Berikutnya apa nih pendidikan karakternya? Saya Pak. Siapa dulu? Mas Edi. Boleh silakan Mas Edi. Saya dapat peduli lingkungan. Oke. Jadi pendidikan ini
sikap atau tindakan yang bertujuan untuk mencegah kerusakan atau memperbaiki lingkungan yang sudah rusak. Contohnya itu kayak tidak membuang sampah pada selokan, terus gotong royong sama hemat air. Ya, terima kasih ya Mas Jadi. Nah, benar banget. Jadi peduli lingkungan berarti artinya teman-teman harus care. Teman-teman harus bisa bagaimana sih alam itu kan bagian dari kita ya teman-teman. Ketika teman-teman tadi apa yang dikatakan Mas Jadi, misalkan membuang sampah pada tempatnya, itu kan bisa ngurangin atau meminimalisir mitigasi bencana ya teman-teman, seperti itu. Teman-teman juga bisa menyumbangkan misalkan penanaman pohon. Kadang pecinta alam di SMA ini ya kan melakukan kegiatan tadi misal pendakian gitu. Nah itu kan bisa izin misalkan nanti mau menanam pohon seperti itu ya, itu peduli lingkungan. Baik, yang lainnya seperti apa nih? Saya itu Pak, tadi yang salah satu disebutkan oleh Mas Dae yaitu gotong royong. Kalau menurut saya itu gotong royong ini sangat penting ya Pak di dalam pendidikan karakter, karena emang nilai-nilai dari gotong royong ini sangat positif seperti membangun kerjasama, terus kita bersosialisasi, terus empati. Kalau dalam kalau di sekolahan kita sih juga sudah ya menerapkan gotong royong ini ketika kan kita kan ada Jumat bersih. Nah ketika kita Jumat bersih itu kan juga membersihkan sekelas dan sekitarnya. Dan di situ pasti kita bekerjasama dengan teman-teman kita sekelas untuk yaitu membersihkan, merawat tanaman. Oke, jadi benar ya, makasih ya Mbak Adil atas penyampaiannya. Jadi benar banget nih teman-teman, gotong royong itu berarti kan teman-teman bersama-sama untuk menguraikan kayak tugas-tugas yang itu memang berat gitu. Harusnya kan itu kalau sendiri kan bakalan berat, tapi ketika tadi gotong royong itu kan bareng-bareng, itu juga akan timbul rasa harmonis, rasa senang. Teman-teman juga bisa bercanda dengan teman satu dengan yang lainnya. Di SMA ini pun juga ya teman-teman ada yang namanya kegiatan Jumat bersih. Nah itu teman-teman bisa dilakukan gitu. Selanjutnya pendidikan karakter apa lagi nih? Saya Silakan. demokratis. Nah, demokratis itu cara berpikir, bersikap, dan bertindak yang menilai sama hak dan kewajiban setiap orang. Nah, itu contohnya itu seperti menghargai perbedaan orang lain, terus menghormati hak asasi manusia. Seperti itu. Oke, makasih ya Mbak Vika. Jadi benar banget teman-teman harus bisa menyeimbangkan antara tadi hak dan kewajiban. Teman-teman juga bisa menghargai pendapat orang lain. Terus sebaiknya teman-teman kalau ada musyawarah mufakat gitu, nah berarti teman-teman ya ambillah musyawarah mufakat terlebih dahulu. Jadi nanti keputusan yang tidak memberatkan satu pihak atau pihak yang lain, jadi sama-sama win-win solution gitu ya teman-teman. Jadi harus sama-sama baik, sama-sama enak. Nah tadi kata Mbak Vika ya, tidak memberatkan orang lain, harus sama-sama menyenangkan gitu ya. Contohnya kalau kegiatan di sini juga ada pemilihan ketua OSIS gitu. Nah itu kan kayak ya itu pendapatnya teman-teman, hanya teman-teman silakan bisa diikuti. Yang lain gimana? Oke. Saya dapat cinta tanah air. Menurut saya itu cinta tanah air perasaan yang membuat seseorang itu merasa bangga pada negaranya, terutama ini Indonesia kan. Nah, karena Indonesia ini kan juga mempunyai beragam tradisi, beragam kebudayaan juga. Nah, kayak contohnya itu cinta tanah air yang kita tuh menjaga kebersihan agar negara kita itu tetap bersih, terhindar dari penyakit dan mematuhi peraturan yang ada di negara. Oke, betul. Jadi cinta tanah air itu tadi bangga ya teman-teman. Jadi teman-teman bisa bangga. Misalkan di Magelang ini ada tarian sore ya. Nah itu teman-teman kan bisa mengikuti latihan. Siapa nih yang senang gitu, topeng ireng atau apa ya? Nah, jadilah ya. Saya punya ini grup Pak. Itu saya. Iya. Suka nonton juga suka. Oke. Tapi Mbak Afika itu juga. Oh, ikut saya serta. Berarti besok pas penerapan profil pelajar Pancasila, Mbak Afika bisa tampilin ya grupnya. Bisa. Oke. Nah, itu jadi kayak mempelajari kayak Mbak Afika ini ya, keren banget nih. Tepuk tangan tuh.
Oke, dari Mbak Afika sendiri tadi kan bentuk salah satu cinta tanah air ya. Teman-teman juga sekarang lagi belajar, semangat itu juga bentuk cinta tanah air. Teman-teman juga bisa membeli produk-produk dalam negeri ya teman-teman. Siapa nih yang kadang masih suka beli produk-produk luar negeri nih? Oke, berarti suka produk lokalan ya. Oke, utamakan lokalan dulu ya teman-teman daripada teman-teman memakai produk yang luar negeri seperti itu. Yang belum siapa aja nih? Aku. Oh, tinggal sini ya, silakan. Aku dapat kejujuran. Nah, sikap kejujuran ini yang berasal dari kita sendiri. Nah, yang dapat menjadikan kita ini sebagai seorang yang mampu dipercaya. Jadi kalau kita jujur, kita pasti bisa dipercaya oleh orang lain. Nah, kejujuran ini bisa dari perkataan, dari kejujuran perilaku dan kejujuran pekerjaan yang kita lakukan. Betul ya. Jadi kayak misalkan jangan mencontek itu juga kejujuran ya. Berarti dari sekarang ya cobalah dari teman-teman ketika nanti ujian tengah semester, ujian praktek maupun rencana bahkan kayak ada ujian nasional gitu ya. Berarti teman-teman harus tampil apa adanya gitu ya. Jadi kemampuan teman-teman itu ya udah silahkan segitu aja. Karena pada hakikatnya nanti tes itu kan mengukur kemampuan teman-teman. Jadi kadang kan teman-teman ya khawatir ya kalau mendapatkan nilai jelek. Tapi yang lebih baiknya kan teman-teman memprepare, persiapan dulu daripada teman-teman tadi tidak jujur. Karena teman-teman ketika nanti karakternya tidak jujur atau berbohong, nah nanti juga lama-kelamaan teman-teman akan menimbulkan sifat korupsi nih. Kayak tadi muncul tag itu juga termasuk korupsi karena teman-teman tidak jujur. Itu kan harusnya teman-teman bisa mengerjakan sesuai apa yang udah dilakuin teman-teman, kemampuan teman-teman seperti itu. Jadi memang kejujuran itu ya berat, tapi teman-teman harus bisa. Karena itu salah satu ciri dari teman-teman itu berkarakter yang positif. Seperti itu ya teman-teman. Oke, jadi tadi pendidikan karakter yang ada apa aja nih teman-teman? Gotong royong, demokratis, ya lingkungan hijau juga bisa ya. Nah, teman-teman tahu nggak sih kalau dampaknya tadi ketika teman-teman itu tidak memiliki karakter yang positif? Boleh dong dari teman-teman kiranya gimana? kan kata Pak Iqbal itu kan kalau karakter itu bisa menumbuhkan sikap-sikap baik di dalam diri anak. Ketika kita tidak memiliki sifat-sifat tersebut, maka ya kita memiliki karakter yang buruk gitu Pak. Misal tadi kita tidak menerapkan kejujuran, berarti kita kan maksudnya tidak bisa gitu Pak untuk berkata yang seadanya, sejujurnya. Nah, kalau untuk yang lain-lain mungkin dampaknya yang buruk tuh menjadi apa ya, kalau kebiasaannya jadi buruk gitu loh Pak, nggak tertanam sifat-sifat yang baik dalam diri. Oke, jadi itu akan merugikan diri sendiri juga ya teman-teman. Ketika tidak taat aturan, tidak patuh aturan, nah itu kan akan berakibat buruk ke diri teman sendiri. Yang lain gimana nih pendapatnya? Saya Pak. Silakan Mbak Sisi. Sebenarnya hampir sama Mbak Adin. Kalau kita nggak punya karakter itu ya diri kita itu mau juga kemana kan juga bingung ya, karena kita aja nggak mengenal karakter kita, terus gimana kita gitu. Ya itu seperti saat ini saya gitu, saya masih bingung tentang diri saya gitu, dan saya juga belum menerapkan tentang tadi beberapa karakter kayak religius saya masih kurang, dalam demokratis mungkin saya kurang, dan seperti itu mungkin saya bisa melakukan itu biar saya bisa kedepannya lebih siap. Oke, berarti lebih tertata lagi, teman-teman juga pastinya akan lebih senang ya, karena ketika perilaku baik itu diterapkan, itu juga pada akhirnya kan akan kembali ke diri teman-teman sendiri. Seperti itu ya teman-teman. Jadi teman-teman hari ini sudah belajar banyak banget nih, kayak tadi pendidikan karakter. Nah teman-teman di sini siapa yang mau menyimpulkan nih pendidikan karakter itu nih seperti apa?
Ya, silahkan siapa? Saya Pak. Oke, silahkan Mbak Cecil. Sebenarnya awalnya kita nggak tahu nih tentang karakter-karakter. Ternyata karakter itu ada banyak, seperti tadi ada religius, demokratis, gotong royong, kejujuran, peduli lingkungan, terus cinta tanah air. Dan yang sebelumnya kayak kita tuh masih bingung kayak demokratis itu apa aja sih karakternya, terus religius apa aja. Nah, ternyata setelah mengikuti event ini kita jadi tahu dan kita mungkin bisa menerapkan karakter-karakter itu untuk kehidupan kita. Oke, siap. Jadi benar banget ya teman-teman, hari ini kita sudah belajar pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter pada hakikatnya itu teman-teman bisa melaksanakan kebiasaan-kebiasaan yang positif, yang tadi ada nilai demokratis, nilai toleransi, peduli lingkungan, cinta tanah air, religius, demokratis, terus nilai-nilai yang lain juga perlu ditanamkan. Jadi sebenarnya banyak lagi ya teman-teman nilai yang perlu ditanamkan. Nah itu harapannya teman-teman juga nanti bisa menerapkan di kehidupan sehari-hari. Teman-teman di sini siap untuk melaksanakan pendidikan karakter yang positif? Siap. Oke, berarti mulai habis ini teman-teman siap ya untuk berperilaku yang lebih baik, bersikap dan bertindak sesuai dengan aturan yang ada. Siap ya teman-teman? Siap. Oke, baik ya teman-teman. Nah teman-teman gimana nih perasaannya tadi ketika udah mendapatkan materi ini? Boleh dong silakan pesannya seperti apa? Boleh aku? Boleh silakan. Jadi setelah mengikuti kegiatan ini ya, aku jadi tahu apa namanya kayak tadi peduli lingkungan. Jadi kita harus peduli sama lingkungan biar kita sehat, terus punya bahagia, gotong royong juga. Berarti kita harus saling gotong royong gitu ya. Terus punya yang lain juga, kejujuran juga harus, karena kalau nggak jujur ya nggak usah dipercaya gitu. Jadi setelah mengikuti ini bisa tahu kayak gitu. Pemahamannya nambah ya? Iya, nambah juga pemahaman. Jadi yang lain ada lagi? Mungkin sama kayak Mbak Cynthia tadi Pak, saya jadi tahu dari teman-teman kayak tadi kejujuran, cinta tanah air, itu nambah pengalaman saya lah untuk seperti tadi cinta tanah air, seperti bersih tentunya seperti itu. Nah seperti jujur, kita tuh harus jujur dalam bertindak. Kalau kita nggak jujur itu ya pasti ada akibatnya juga seperti itu. Oke, keren banget nih teman-teman, udah tahu semua ya. Nah teman-teman boleh dikumpulkan dulu nih tadi prestasinya. Pak, tak kasih ini dokumen Pak. Oke. Oke. Siap teman-teman. Nah di sini Bapak punya lembar evaluasi. Silakan saya bagikan ya teman-teman. Besok bisa dikumpulkan di meja Bapak, dekat mejanya Bu Astiwi ya, sebelahan. Nah itu kalau besok nggak tahu ya silakan atau WA Bapak aja. Atau boleh calling gitu ya. Nah ini silakan besok pagi jam 10 ya maksimal teman-teman. Ya Pak. Nah, bisa disimpan ya teman-teman. Itu tidak bakalan benar atau salah, tapi untuk mengukur pemahaman teman-teman aja ya seperti apa. Nah teman-teman, kita sudah berada di akhir kegiatan. Teman-teman nanti misalkan perlu pelayanan yang lain, ada konseling individu, konseling kelompok, konsultasi, dan layanan lain, boleh calling Bapak ya teman-teman. Siap. Nomornya Oke, habis ini tak kasih ya. Nah, pokoknya teman-teman nanti bisa kabarin aja atau ke ruangan Bapak. Seperti itu? Iya Pak. Siap. Nah, alhamdulillah kita sudah selesai. Alangkah lebih baiknya kita menutup dengan doa juga. Untuk mengakhiri kita membaca Hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin.
Terima kasih teman-teman, selamat melanjutkan aktivitas. Kalau ada masih mata pelajaran silakan ya teman-teman, atau mengikuti kegiatan yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih Pak.